Epsun bertanya kepada Emir, bukankah Filis belum tertangkap? Apakah mereka akan kembali ke Istanbul? Emir menjawab jika mereka tidak perlu kembali ke Istanbul. Lagi pula ia tidak mau menjadi dokter lagi. Peristiwa yang membuat Epsun hampir kehilangan nyawa telah membuatnya trauma. Epsun kemudian mengatakan jika memang benar seperti itu, ia memiliki ide. Bagaimana jika mereka memulai semuanya dari awal di Antep? Emir kemudian setuju dengan idenya itu. Keesokan harinya Emir bangun terlebih dulu. Ia meninggalkan pesan bahwa dia berkeliling mengendarai sepeda. Ketika Epsun keluar dari mobil, ia tiba-tiba ditodong senjata oleh Filis. Wanita gila itu mengatakan jika tidak rela, Epsun mendekati Emir. Filis kemudian mengirimkan pesan kepada Emir jika Epsun kini berada di tangannya. Melihat itu Emir panik dan langsung mengayuh sepedanya. Filis mengatakan kepada Epsun jika dirinya lebih baik darinya. Beruntung kemarin Epsun tidak mati oleh senjatanya. Akan tetapi sekarang Epsun akan ia kubur di sini bila ia mau. Filis kemudian mendorong Epsun untuk masuk ke dalam mobil dan membawanya ke suatu tempat. Akhirnya Binur bisa menghubungi Emir. Hanya saja ia diberitahu jika Epsun ditawan Filis. Untuk itu mereka harus segera bertindak. Binur sangat panik hingga ia memutuskan untuk mengendarai mobil menggantikan Yasar. Mobil tersebut ia kendarai dengan sangat kencang hingga membuat Yasar sangat takut. Di sisi lain, Filis membawa Epsun ke suatu rumah. Di sana Epsun terkejut melihat laki-laki yang lebih dulu ditahan Filis. Epsun kemudian disuruh mengikat kakinya sendiri. Ia benar-benar tidak menyangka jika Filis benar-benar psikopat. Sementara itu, Emir menyandarkan sepedanya di pinggir jalan lalu mencegat taksi, sebab ia tidak ingin datang terlambat. KYB mengumpulkan Mete, Sirin, dan Canan. Berhubung klinik akan segera ditutup, ia telah mendiskusikan ini dengan Pervin, bahwa solusinya ia menawarkan mereka untuk dikirim ke Antep. Mereka kemudian sepakat untuk memikirkannya terlebih dahulu, sebab di sana hanya ada tanah pertanian dan tanah peternakan. Yasar mencegah Binur bertindak gegabah. Ia mengingatkan jika Filis memiliki senjata. Binur kemudian sadar, lalu mereka kemudian mengendap-endap melewati pintu belakang. Akan tetapi mereka terpaksa bersembunyi ketika melihat Filis sedang mencari sesuatu. Dari kejauhan mereka melihat Filis mengeluarkan sebuah gaun pengantin dari dalam kotak. Begitu Filis pergi, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam mereka melihat Epsun diikat kaki dan tangannya serta mulutnya disumpal. Padahal Epsun telah memberikan isyarat agar mereka tidak mendekat sebab Filis berada di lantai atas. Filis kemudian turun dengan telah mengenakan gaun pengantin sambil menodongkan pistol. Di sisi lain, Emir menghubungi Binur untuk memastikan di mana posisinya. Hanya saja suara dering handphonenya didengar Filis. Hingga yang terjadi, Filislah yang mengangkat telepon tersebut. Emir sangat panik hingga mendesak Filis untuk tidak bertindak apapun. Emir mengaku akan segera datang dan menuruti kemauannya. Pria pertama yang ditawan Filis ternyata adalah petugas pernikahan. Ia ingin pria itu menikahkannya dengan Emir. Begitu Emir datang, Filis langsung membukakan pintu. Akan tetapi Emir sedikit lega melihat Epsun baik-baik saja. Entah bagaimana ceritanya, Yasar menggantikan petugas pernikahan. Filis mendesaknya agar pernikahan segera dimulai. Ia segera duduk di samping Emir, mendengarkan ikrar pernikahan yang dibaca oleh Yasar. Akan tetapi di situ Yasar sengaja mengulur-ulur waktu. Hingga beberapa saat kemudian polisi datang. Filis panik lalu kemudian melarikan diri. Dan polisi pun belum bisa menemukannya. Epsun dan Emir memberitahu Binur dan Yasar jika mereka tidak kembali ke Istanbul, melainkan akan pergi ke Antep demi keselamatan. Di sisi lain, Burcu dan Jem juga terus khawatir setelah mendapatkan pesan teror dari Filis. KYB menelpon untuk memastikan keberadaan mereka. Setelah itu KYB menyarankan kepada mereka untuk ikut pergi ke Antep untuk keselamatan mereka sementara. Emir dan Epsun menyarankan Yasar dan Binur jika Istanbul tidak aman. Untuk itu mereka menyarankan agar bisa ikut ke Antep. Akan tetapi mereka menolak dengan beberapa alasan. Hingga akhirnya terpaksa Emir dan Epsun meminjam mobil Yasar. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengantar mereka ke halte.
Emir dan Epsun sangat antusias karena akan memulai kehidupan baru. Begitu Epsun dan Emir pergi, Binur mendapatkan telepon dari Canan yang memberitahukan jika teman-temannya telah terbang ke Antep. Mendengar itu, Binur dan Yasar merasa kecewa, sebab itu artinya mereka harus mencari transportasi umum untuk menuju Antep. Sementara itu, begitu sampai di Antep, Emir membangunkan Epsun, dan gadis itu pun merasa seperti mimpi kembali ke kampung halamannya. Mereka kemudian memantapkan hati untuk memulai semuanya dari sini. Akan tetapi mereka terkejut ketika memasuki area tanah pertanian, sebab satu persatu teman-teman mereka muncul dengan aktivitas masing-masing. Di antaranya Yasar bersama Binur dan Shirin bersama Mete. Di samping itu masih ada yang lain yang masih dalam perjalanan, yaitu Jem dan Burju. Hanya saja informasi mengenai kepergian mereka ini belum diketahui oleh Epsun maupun Emir. Mete dan teman-temannya memberitahu Emir jika di lingkungan ini mereka dikendalikan oleh nenek Epsun. Ia sangat galak dan memaksa mereka bekerja. Jadi mereka yakin jika nenek Epsun tidak akan suka dengan Emir. Mendengar itu, Epsun langsung membenarkan perkataan teman-temannya. Begitu nenek Epsun datang, Mete dan teman-temannya langsung kocar-kacir. Nenek Epsun bernama Zarife. Dulu Epsun memberitahu neneknya jika Emir berjualan kebab. Setelah itu ia mengatakan jika Emir adalah dokter, dan di media Emir diberitakan sebagai tunangan Epsun. Jadi kebohongannya inilah yang membuatnya marah dengan Emir. Nenek Epsun tidak ingin melihat Emir di tanah pertanian. Lagi pula sebelumnya ia kecewa dengan Epsun yang tidak mau tinggal di tanah pertanian dan mengelolanya. Binur memberitahu nenek Epsun jika ia mengusir tamu-tamunya, apa yang akan dikatakan penduduk di sini. Akhirnya nenek Epsun mengatakan jika mereka boleh tinggal di sini, asalkan untuk yang laki-laki tidur di kebun. Kayabe menghubungi Emir untuk memastikan dirinya dan teman-temannya kondisinya baik-baik saja. Dan pada kenyataannya semua begitu menikmati. Alasan sebenarnya semua ini didasari karena cinta. Apalagi mereka tinggal bersama orang yang mereka cintai. Nenek Epsun kembali datang untuk mengusik dan memerintahkan semuanya untuk bekerja. Tentu mereka sangat keberatan karena background mereka adalah dokter. Tiba-tiba polisi datang dan menginstruksikan kepada mereka untuk tidak meninggalkan tanah pertanian. Phyllis belum tertangkap, akan tetapi mereka akan berjaga di sekitar lingkungan. Alasan inilah yang menyebabkan para wanita membutuhkan para penjaga. Mereka satu persatu memberitahu pasangannya jika nanti malam jendela mereka akan tetap terbuka. Canan datang tetap dengan stylenya. Nenek Epsun mengatakan jika mulai sekarang Canan adalah sekretarisnya. Epsun dan teman-temannya akhirnya tidak punya pilihan. Mereka harus bekerja sesuai perintah nenek Epsun. Shirin tangannya terasa gatal hingga harus diobati oleh Epsun. Sementara Emir harus memberi makan kuda dan langsung dimandori oleh nenek Zarife sendiri. Tentu saja situasinya tidak menyenangkan sebab nenek Zarife memiliki dendam pribadi. Binur protes kepada Canan kenapa ia bisa mendapatkan pekerjaan sesuai stylenya. Canan menjawab jika semua ini sudah takdir. Binur kemudian berkeluh kesah kepada Yasar. Akan tetapi lelaki itu terlalu pandai menghiburnya. Sementara itu, Shirin menyemangati Mete bahwa dengan mengangkati kayu-kayu itu akan membuat tubuhnya menjadi kekar. Dan pria seperti itulah yang menjadi tipenya. Begitu malam tiba, Emir bersekongkol dengan Mete untuk mengerjai Yasar. Mereka menyuruh Yasar berjaga di kebun, sedangkan Emir dan Mete akan tidur di teras. Dan seperti yang sudah mereka prediksi, Yasar tidak mungkin menolak. Sebelum itu, Emir menguji Yasar dengan menakut-nakutinya. Shirin bertanya kepada Epsun apa yang membuatnya semangat bangkit dari kematian. Epsun menjawab dengan sederhana, semua itu karena cinta. Binur menawarkan kepada Epsun untuk memanggil dirinya jika terjadi sesuatu. Ketika tengah malam, Burju diam-diam membuka pintu pagar dan masuk ke halaman. Ia pun bingung kenapa para lelaki tidur di luar. Ia segera kembali untuk memberitahu Jem. Hanya saja ketika keluar, ia tanpa sengaja tersandung pintu gerbang. Hal itu membuat Yasar terbangun dan menganggap ada pencuri masuk. Tanpa diduga,
Burju membujuk Jem agar mau diajak tidur di atas jerami. Sementara itu, Yasar membangunkan teman-temannya. Ia mengaku jika kemungkinan ada pencuri sebab pintu gerbang terbuka. Shirin mencium bau di tangannya. Untuk itu ia keluar kamar untuk bertanya kepada Binur bau apa ini. Mete kemudian masuk ke kamar Shirin melewati jendela. Sementara itu di kamar sebelah Binur merasa gelisah mendapati Yasar belum juga masuk. Ia ingin memberikan kejutan dengan masuk ke dalam lemari. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Mete dan Yasar. Ternyata Yasar salah masuk ke kamar Shirin. Suara berisik tadi membuat nenek Yarife membangunkan Epsun. Shirin berteriak kaget ketika melihat Binur keluar dari lemari. Beda cerita lagi dengan Emir. Ia pergi ke kandang kuda untuk menemukan pencuri. Setelah memeriksanya, ia tidak menemukan siapapun. Singkat cerita, akibat keributan tadi, nenek Yarife mengumpulkan semua di ruang tengah. Nenek Epsun itu meminta penjelasan kenapa para lelaki bisa masuk ke dalam kamar. Yasar memberikan alibinya bahwa ia takut dengan pencuri. Masalah ini kemudian menemukan titik terang ketika kemunculan Burju dan Jem. Binur kemudian menjelaskan jika Burju adalah keponakannya, sedangkan Jem adalah adiknya Emir. Akan tetapi nenek Yarife tetap mempermasalahkan kenapa lelaki berada di dalam kamar. Yasar akhirnya mengungkapkan jika ia menyukai Binur. Mendengar itu, kini giliran Mete yang memberitahu jika ia dan Shirin telah berpacaran. Tidak mau kalah, Emir mengatakan jika mencintai Epsun. Jem juga ingin membuat pengakuan, akan tetapi segera ditarik oleh Burju. Nenek Yarife benar-benar dibuat tidak berkutik. Apalagi polisi tiba-tiba datang memberitahu jika Filis telah mereka tangkap. Semua menyambut baik berita ini. Itu artinya mereka bisa kembali ke Istanbul besok. Emir mengatakan kepada Epsun jika mulai sekarang mereka aman. Selanjutnya ia bertanya di mana mereka bisa melihat bintang untuk membuat harapan. Epsun kemudian menunjuk sebuah bukit. Akan tetapi ia langsung menyangkal jika semua itu adalah hayalannya. Epsun mengatakan jika ia tidak berharap apapun kecuali Emir berada di sampingnya. Keesokan paginya teman-temannya berpamitan karena akan kembali ke Istanbul. Tentu Epsun tidak bisa melarang mereka. Binur bertanya kepada Epsun apa yang terjadi tadi malam. Epsun menjawab jika kemungkinan Emir akan melamarnya. Emir akan memberinya kejutan. Jadi aku akan membuat kejutan juga. Setelah itu Epsun menyewa sebuah bangunan dan memberitahukan kepada neneknya. Akan tetapi sang nenek justru memperingatkannya bahwa Emir tidak akan melamarnya dan bisa jadi pria itu hanya mempermainkannya. Meskipun begitu, Epsun tetap menelpon Emir memberitahunya akan memberinya kejutan. Emir dibawa Epsun ke bangunan yang sudah disewa. Epsun mengatakan jika ruangan ini akan dipakai mereka untuk praktek bersama. Hanya saja Emir mengatakan jika ia tidak ingin menjadi dokter lagi. Mendengar itu Epsun kecewa dan kemudian bertanya apa alasannya. Emir akhirnya memberitahu jika dirinya ingin menjadi petani. Kini giliran Emir menunjukkan kepada Epsun apa kejutannya. Ternyata pria itu telah membeli sebuah traktor besar. Tidak sampai di situ, Emir kemudian menunjukkan sebuah surat tanah untuk menegaskan jika ia tidak main-main untuk menjadi seorang petani. Emir lalu mengajak Epsun naik traktor dan berkeliling kampung. Epsun kemudian curhat kepada teman-temannya mengenai rencana Emir ini. Ia meminta teman-temannya agar bisa membujuk Emir. Akan tetapi semua ide teman-temannya tidak ada yang Epsun setujui. Hingga akhirnya Epsun memaksa mereka untuk tetap tinggal di Antep. Jika mereka berhasil membujuk Emir, barulah mereka diizinkan pergi lagi. Nenek Epsun tentu saja senang melihat mereka semua kembali. Sebab itu artinya ia akan memiliki orang-orang yang akan membantunya. Mereka benar-benar tidak bisa bersantai. Nenek Epsun langsung menyuruh mereka membersihkan rumah. Jelas ini pengorbanan yang luar biasa untuk Epsun. Mereka sementara harus tahan dari omelan nenek Yarife. Epsun gelisah memikirkan masalah ini. Dan itu langsung bisa ditangkap oleh Binur, yang langsung memutuskan untuk mencari Emir. Setelah tidak menemukannya di kampung, Binur justru menemukan Emir sedang berada di bukit. Ia marah kepada pemuda itu kenapa tidak memperdulikan perasaan Epsun.
Tiba-tiba Burcu dan Jem datang dengan membawa pernak-pernik. Emir kemudian menjelaskan kepada Binur pelan-pelan bahwa ia ingin melamar Epsun. Hanya saja ia sedang mempersiapkannya secara diam-diam. Emir memberitahu Binur jika ini adalah sebuah kejutan, jadi ia harus merahasiakannya. Tiba-tiba Emir kaget ketika Syab mengunjunginya. Sahabatnya itu bertanya apa yang ia lakukan di sini. Emir mengatakan jika ia akan melamar Epsun. Mendengar itu Syab marah besar, menganggap Emir menikungnya. Bukankah Emir tahu jika dirinya sangat menyukai Epsun? Emir mengatakan jika dirinya dan Epsun saling mencintai. Ia justru menyalahkan Syab kenapa ia begitu pengecut. Syab tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada Epsun. Jadi bagaimana bisa gadis itu tahu perasaannya? Emir mengatakan jika ini bukan masalah persahabatan, melainkan masalah perasaan. Di sisi lain, Epsun merasa heran kenapa neneknya dan teman-temannya tiba-tiba membuat masakan yang banyak. Nenek Jarife mengatakan jika akan ada pesta pernikahan di kampung ini. Di samping itu, Binur membawakan teman-temannya pakaian yang akan dipakai di pesta. Syab akhirnya kembali dan memeluk Emir. Mereka sama-sama meminta maaf mengenai yang terjadi. Sementara itu, Epsun telah mengenakan gaun dan terlihat sangat cantik. Teman-temannya menyuruhnya untuk tidak usah khawatir karena Emir akan datang. Hanya saja Epsun masih bingung pesta pernikahan siapa yang akan mereka hadiri. Tiba-tiba Epsun mendapatkan kunjungan teman lamanya yang bernama Ali. Ali mengatakan jika ia akan membuat klinik terbesar di Antep. Jadi ia ingin menawarkan Epsun untuk bergabung. Dan tawaran ini berlaku juga untuk teman-temannya. Jelas ini merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Lagi pula, Mete membutuhkan modal untuk menikahi Shirin. Ketika hari mulai gelap, Emir menjemput Epsun dengan mengendarai kuda. Tentu ini tidak pernah terlintas di pikiran Epsun. Teman-temannya berbicara lirih jika mereka memang pasangan yang serasi. Emir membawa Epsun ke sebuah bukit di mana mereka bisa melihat bintang bersama-sama. Epsun pun tampak bahagia sebab impiannya menjadi kenyataan. Ketika gadis itu sedang menikmati pemandangan bintang di langit, Emir mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan itu adalah cincin. Emir secara resmi melamar Epsun. Gadis itu pun tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis bahagia. Emir berjanji tidak akan pernah meninggalkan Epsun. Setelah itu, Emir membawa Epsun ke kejutan yang kedua. Setelah membuka mata, Epsun bertanya, pernikahan siapa ini? Kenapa hanya ada nenek dan teman-temannya yang berada di sini? Sebuah mahkota bunga kemudian dipakaikan di kepala Epsun. Emir mengatakan jika ini adalah malam pernikahan mereka. Ia kemudian mengecup kening Epsun. Syab ternyata juga datang. Ia mengucapkan selamat. Ia telah bisa menerima asalkan Epsun bahagia. Semua begitu terharu pada momen ini. Emir kemudian mengajak Epsun berdansa. Hingga setelah itu disusul juga oleh teman-temannya. Semua berjoget bahagia. Berhubung nenek Epsun ikutan, Yasar menyuruh pengiring musik untuk mengubah lagunya. Ketika semua menari, selesailah drama ini dengan happy ending. Nah, itu dia akhir dari serial drama Turki Senden Daha Güzel. Jangan lupa tonton juga serial-serial drama Turki lainnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.